Mahatma Gandhi menceritakan pengalamannya. Waktu itu saya ketika berusia 15 tahun, saya mencuri jam tangan ayah saya yang terbuat dari emas untuk melunasi hutang. Tindakan ini memberi saya beban yang luar biasa, sehingga setiap kali berdiri di hadapan ayah, saya tidak bisa membuka mulut karena takut dan malu. Akhirnya saya menuliskan di sebuah kertas tentang apa yang saya lakukan. Saya menyerahkan dan berdiri dengan badan gemetar. Ayahku membaca tulisan itu, menutup matanya dan merobeknya di hadapanku sambil mengatakan, "Baiklah." Ia lalu memeluk saya. Sejak saat itu, saya mencintai ayah saya. Kisah yang lain, Nelson Mandela, presiden pertama Afrika Selatan, ketika dalam pembuangan politik, dalam tahanan politik, dia disiksa, dihina oleh para sipir penjara. Bahkan salah satu sipirnya mengencingi kepalanya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia keluar, terpilih menjadi presiden, orang pertama yang dia undang untuk hadir di dalam perayaan syukurnya adalah sang sipir yang mengencingi kepalanya. Saudaraku yang terkasih, pengampunan memberikan rasa damai dan sukacita yang besar, baik bagi pemberi ampun dan juga orang yang diampuni. Sebaliknya, hidup di dalam dendam, sakit hati membuat kita terkurung dalam luka-luka batin, tersiksa dan stres. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana dan makna dari pengampunan. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, Tuhan, sampai berapa kalikah kami harus mengampuni? Sampai 7 kalikah?" Petrus mencoba melebihi ukuran dalam standar tradisi Yahudi, yakni 3 kali. Ia bertanya, "Sampai 7 kalikah?" Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus dengan jelas menjelaskan bagaimana kita harus mengampuni. Ia menegaskan pengampunan kepada sesama itu tanpa batas dengan mengatakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Penegasan ini diungkapkan dengan kisah raja yang mengampuni hamba-hambanya. Hamba yang terampuni terpanggil untuk menjadi pengampun bagi sesama. Tapi yang terjadi justru dia menghakimi sesama yang lain. Kita yang sudah diampuni harusnya menjadi pengampun bagi sesama. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Itulah yang ditegaskan dalam bacaan kedua. Entah hidup, entah mati, kita adalah milik Tuhan. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita hidup di dalam dendam, dalam luka dan sakit hati. Hidup dengan dendam kesumat, membuat orang terus-menerus mencari jalan atau celah untuk menjatuhkan orang lain, untuk mencari kesempatan untuk bisa membalas dendamnya. Semua pikiran, perasaan, dan hidup terarah untuk membalaskan dendam. Bahkan masalah kecil ditambah dengan dendam bisa saja menghilangkan nyawa seseorang. Maka Putra Sirak dalam bacaan pertama mengajarkan kepada kita, jauhilah pertikaian, ampunilah kesalahan sesama, karena dengan begitu dosa-dosa kita pun akan diampuni jika kita berdoa. Ia menyerukan agar manusia meninggalkan balas dendam dan dengan rela memberikan pengampunan.
karena dendam mengobarkan pertikaian, sedangkan pengampunan menciptakan kedamaian. Saudaraku yang terkasih, entah hidup, entah mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita mencari kedamaian dan ketenangan dengan mengampuni sesama, untuk menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita selalu berdoa dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka prinsip dasar dari pengampunan adalah Allah sendiri telah lebih dahulu mencintai dan mengampuni kita. Maka kita pun dipanggil untuk terus-menerus memberikan pengampunan kepada sesama. Saudaraku yang terkasih, belajar dari kisah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela yang memaknai pengampunan yang diajarkan Yesus sendiri. Mari kita bersatu dengan Kristus sebagai milik. Lepaskan diri dari segala ikatan, balas dendam, permusuhan, dan membangun belas kasih tanpa batas dan sekat, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Salam dari Rumah Inspirasi.